Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Summa amma ba'du. قبل أن نبدأ هذا الدرس نقرأ الفاتحة سيرة لشرف النبي الصفر صلى الله عليه وسلم ولأخواني من الأنبياء والمرسلين من الملك المقربين صحابة والتابعين بين أولئك وسلم عامة المسلمين أجمعين خاصة المحدثين مشايخنا معلمين مدرسة نبات الله بالعلم وأنوار مصر بدون لو منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله نكمل قراءة وشرح كتاب التيسير في علم التخريج ودراسة الأسانيد للفقير رواية المختلط الصفحة 24. رواية المختلط تعريف الاختلاط. الاختلاط لغة فساد العقل يقال اختلط فلان أي فسد عقله. Jadi riwayat mukhtalid adalah perawi yang mengalami penurunan hafalan atau kualitas menghafal. Maka secara bahasa adalah fasadul aqli atau penurunan daya ingat. Secara istilahan fasadul aqli aw adam intizamil aqwali bisababi kharafin aw ama aw ihtiraqi kudubin aw ghairi dzalik. Jadi penurunan daya ingat dan tidak adanya perkataan yang beraturan, artinya perkataannya tidak beraturan, berganti-ganti karena unsur lupa. Apa faktornya? Bisa babi khorofin, karena bisa jadi faktor usia tua atau lansia, awama tak bisa melihat, awihtiroqi kudubin terbakar kitab-kitabnya, aw ghairi dzalik. Anwaul mukhtalidin, jenis-jenis atau macam-macam mukhtalitin. Mana khutulita bisababil kharafi mislu Atha ibn Sa'ib al-Thaqafi al-Kufi. Yang mukhtalid disebabkan dikarenakan al-kharaf lansia atau lanjut usia. Yang kedua, man ikhtulita bisabin dhahabil basar, hilang penglihatannya, seperti Abdul Razzaq bin Hammam as-Sana'ani, fakana ba'dan ama yulaqqinu fayatalaqqan. Jadi setelah beliau itu tidak bisa melihat, beliau itu mentalkin dan meriwayatkan serta memberi hadis pada yang lain. Man ikhtulita bi asbabin ukhra, dan juga ada sebab-sebab yang lain. Seperti apa? Seperti terbakarnya kitab-kitabnya. Ikhtiraqil kutub. Seperti siapa? Ulama siapa? Abdullah ibnu Lahiyah al-Masri. Hukumnya apa riwayat mukhtalid? Orang yang ada penurunan hafalannya, ingatannya berkurang. Hukumnya bagaimana? Al-mukhtalidu thiqatun ghaliban fil asli. Orang yang mukhtalid, ya, kualitas hafalannya berkurang, maka hakikatnya dia adalah sikoh. Tetapi lakin aradu lahul awaridu makhtalla bihi dhabtuhu li hadisih. Tetapi karena ada gejala-gejala yang menyertai atau yang menyebabkan dia itu mukhtalid, maka akan berkuranglah hafalannya. Fal hukmul mukhtalid yuqbalu minha ma anhu qabla al-ikhtilat. Maka diterima orang yang mukhtalid sebelum melakukan ikhtilat. Jadi misalkan mukhtalidnya usia 70 tahun. Karena manusia itu 70 tahun atau 63 ke atas itu sudah mulai lupa, banyak yang lupa.
Maka riwayat orang yang mukhtalit setelah umur misalkan 70 tahun ke atas, dia itu terkena mukhtalit, maka tidak diterima. Tetapi kalau umur sebelum itu, maka diterima riwayatnya. Yang kedua, hukumnya bagaimana? La yuqbalu minha ma rawa anhu ba'dal ikhtilat. Tidak diterima setelah dia itu terkena ikhtilat. Wa kadza ma syakka fihi annahu qabla al-ikhtilat aw ba'dah. Dan juga tidak diterima ketika ragu. Ini riwayatnya si fulan ini, orang yang ikhtilat itu, mukhtalit itu sebelum atau sesudah ikhtilat, ragu, maka tidak boleh diambil riwayatul mukhtalit. Hal akhraja syekhoni fi sahihima an siqati ashabihumul ikhtilat. Apakah ada Imam Bukhari dan Muslim itu meriwayatkan yang terkena mukhtalit atau ikhtilat? Iya. Walakin mimma urifa annahum haddatsu bihi qabla ikhtilat. Tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim mencantumkan atau meriwayatkan orang-orang yang kena ikhtilat atau mukhtalit sebelum terkena ikhtilat. Artinya sebelum dia itu bermasalah hafalannya. Maka Imam Bukhari Muslim mengambil ketika dia itu masih fresh, masih siqoh, hafalannya masih kuat, belum terkena ikhtilat atau mukhtalit. Halaman 25. Al-jarh wa ta'dil. Masuk ke jarh wa ta'dil. Ta'riful jarh wa ta'dil. Al-jarh lutan al-jarhu bil fathi al-jam ya, jim, al-jarhu. At-ta'siru fil jismi bis silah. Jadi bekas luka karena silah atau pedang atau pisau yang lain. Al-jurhu bi dhammi jim, jurhu ismun lil jarhi, yaitu nama dari luka. Al-jarhu fil istilah wa ta'nu fi ruwatil hadisi bima yaslubu adalatahum aw dhabtahum. Mengkritik atau mencela, ta'on itu, perawi hadis dengan apa? Dengan ungkapan-ungkapan, nanti akan dijelaskan apa ungkapannya. Perkataannya apa saja. Yang mana yaslubu adalatuhum wa dhabtahum. Yang mana adalahnya dan dhabitannya akan berkurang atau hilang atau mengangkat. Maksudnya gini, celaan atau kritikan kepada seorang rawi yang menyebabkan terangkatnya adalah ataupun dhabatnya. Jadi kemarin kita setuju ya, udah adalah itulah sifat baik itu kejujuran, ketakwaan atau sifat kebaikan seorang yang lurus gitu ya. Maka ketika ada celaan atau ada kritikan dari orang, itu akan mengurangi dari sifat yang jujur dan takwa atau adalah tersebut atau hafalannya, atau betul hafalan. At-ta'dil, sekarang ta'dil lughatan masdaru adlin, fahuwa adlun wa taswiyatun wa taqwiyatu syai', seimbang atau lurus atau kokoh atau tegak. Secara istilah wasfur rawi bima yaqtadi qabulu riwayatihi, pensifatan bagi seorang rawi atau perawi hadis bima yaqtadi qabulu riwayatihi, yang menjadikan diterima riwayatnya. Jadi sifat dari perawi ya, dari sifat-sifat adalah pastinya itu akan menjadikan riwayatnya diterima. Mislu qaulim siqatun mutqin atau siqatun sabat. Ini adalah lafaz-lafaz atau ibarah dari ta'dil. Siqatun sabtun, siqatun hujjatun saduqun la ba'sa bih wa dzalika idza tahaqqaqa fihi syartani huma adalatur rawi wa dhabtuhu. Jika terpenuhi dua syarat, yaitu adalah rawi, orang rawinya ini atau perawi ini adalah seorang adalah, dan juga adhabit. Wal adlu wal muslimul balihul aqlu aslamah min asbabil fisqi wa khawarimul muru'ah. Sekarang ta'rif ilmul jarhi wa ta'dil. Ilmul jarhi wa ta'dil itu apa? Ilmun yubhathu fihi an jarhir ruwati wa ta'dilihim bi alfadhin makhsusatin. Ilmu yubhathu fihi, ilmu yang pelajari penilaian terhadap perawi hadis baik itu celaan-celaan atau kritikan yang tidak baik, ataupun adalah pujian-pujian yang baik dengan lafaz-lafaz tertentu.
Wa an maratibi tilkal alfat, dan juga ada tingkatan-tingkatan daripada lafaz tersebut. Wa ilmul jarh wa ta'dil mizanu rijalir riwayah. Ilmu jarh wa ta'dil itu menjadi tolak ukur kualitas seorang rawi hadis. Jadi ketika ada jarh wa ta'dil, jadi ukuran orang itu baik tidaknya itu dari jarh dan ta'dil. Apakah ada pujian atau ada celaan dari ulama-ulama sekitarnya atau tidak ada. Yusqulu bi kaffatihi rawi fayuqbal aw takhuffu mawazinuhu fayurfat. Jika sisi timbangan orang yang adalah atau perawi yang adil, maka diterima. Dan jika ringan timbangannya itu, jadi jika ringan, jika timbangannya berat, artinya sisi kebaikannya itu banyak, maka diterima. Tetapi sebaliknya, jika kritikannya banyak, celaannya banyak, artinya ringan kebaikannya, maka ditolak. Wa bihi na'rifur rawi alladhi yuqbalu hadithuhu wa numayyizu amman la yuqbalu hadithuhu. Dengan adanya jarh wa ta'dil, kita akan mengetahui riwayat yang diterima hadisnya dan juga bisa membedakan serta memilih mana yang ditolak atau tidak diterima. Masyru'iyatul jarhi wa ta'dil, disyariatkannya jarh wa ta'dil. Inna masyru'iyatal jarhi wa ta'dil mustanbidatun min kitabillah azza wa jalla wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada dari kitab, dari Al-Quran dan juga dari hadis. Wa huwa qa'imun 'ala nushi. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Karena jarh wa ta'dil itu adalah seperti nasihat. Ini dari qaulnya Rasulullah SAW. Amma masyru'iyatuhu fi kitabillah fahaitsu annahu azza wa jalla awjaba alaina al-kashf wa at-tabyinu 'inda zajril fasiqi biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabiyyin fatabayyanu. Allah mewajibkan kepada kita untuk mendeteksi atau klarifikasi ketika inda zajril fasik, saat menegur orang fasik. Harus ada klarifikasinya, harus ada keterangannya, harus ada bukti dalilnya. Wa qauluhu ta'ala wa ashhidu dhawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'azim. Wa ghairuha minal ayati allati tadullu 'ala tathabbuti fi naqlil akhbar. Wa amma masyiatu fi sunnati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hisa annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi ta'dil inna Amr bin al-As min salih Quraisy. Sesungguhnya sahabat Amr bin As ini adalah orang-orang yang soleh, tergolong orang-orang yang baik dari golongan orang Quraisy. Ini adalah ta'dil, dalil bahwasanya adalah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an ukhtihi Hafsah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha inna Abdullah ay Abdullah ibnu Umar rajulun salih, orang yang baik. Rajulun salih. Jadi ulama Rasulullah mengatakan rajulun salih. Kalau penggunaan kata-kata soleh, kata Maulana Sayyusri itu, bagi orang-orang yang ahlu tasawuf itu artinya dia itu orang-orang yang baik dan bisa sampai derajat sebagai aulia. Di atasnya ada lagi ahlu sidq. Sidqun itu lebih bagus atau lebih hebat atau lebih baik derajatnya daripada orang soleh. Maka dalam Al-Quran gimana? Wasyumanan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Jadi as-siddiqin dulu, orang-orang siddiq, kemudian syuhada, kemudian orang-orang soleh. Maksudnya orang-orang soleh ini ya, termasuk juga dalamnya itu ada orang-orang aulia, para wali-wali dan seterusnya. Dan para sahabat lebih soleh, lebih
derajatnya daripada kewaliannya daripada para aulia-aulia yang pada zaman sekarang dan setelah sahabat. Karena sahabat itu adalah sebaik-baik kurun masa setelah Rasulullah SAW. Maka itu pentinglah hanya bin nazar, hanya melihat atau dilihat oleh Rasulullah SAW. Dia melihat dan Rasul juga melihat dan dia beriman, dikatakan sahabat. Diangkat derajatnya, riwayatnya semuanya adil, udul, semuanya orang-orang baik. Tidak ada pendusta, pembohong dan sebagainya. Itu sahabat. Itu hebatnya sahabat. Bagus sekali. Kemudian yang disyariatkan daripada jarah, bahwasanya jarah itu boleh. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ista'dzana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu qala bi'sa akhul ashirah. Ada seorang yang izin untuk bertemu kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa? Falamma ra'ahu qala. Kemudian orang ini masuk ke rumahnya. Lalu Rasulullah berkata, bisa akhul ashirah. Alangkah buruknya saudara dari bani atau kaum ini, atau bisa ibnul ashirah, dari anak kaum ini. Falamma jalasa tatallaqu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang ini duduk di hadapan Rasulullah SAW, tatallaqu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa ambasatu ilaihi. Rasulullah tersenyum, wajahnya bahagia di hadapan orang ini. Falaman talaqar rajul qalat lahu Aisyah. Ketika orang ini keluar atau pergi dari rumahnya, sedesa bertanya, ya Rasulullah, hina ra'aita ar-rajula qulta lahu kadza wa kadza. Engkau ketika melihat orang laki-laki yang datang padamu, kamu mengatakan awalnya orang ini adalah seburuk-buruknya suatu dari kaum ini atau suatu kaum. Summa tatallaqta fi wajhihi wa ambasatta ilaihi. Kemudian tiba-tiba engkau tersenyum, kemudian engkau itu bahagia, engkau itu meladeni dengan riang gembira di hadapannya. Maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, mata ahidtini fahashan. Wahai Aisyah, apakah kamu pernah melihat aku pernah mengatakan hal yang buruk tentang seseorang? Tidak pernah. Inna syarrun nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati man tarakahu nasu ittiqa'a syarrihi. Seburuk-buruknya kedudukan manusia atau seorang di sisi Allah pada hari kiamat, man tarakahu nasu ittiqa'a syarrihi. Orang yang ditinggalkan oleh manusia lainnya, dijauhkan karena khawatir terkena kejahatan darinya. Apa kesimpulan dari hadis ini? Kata Imam Ibnu Hajar, "Inda syarih hadzal hadis, li hadzal hadis wa hadzal hadis aslun fil madarati wa fi jawasi ghibati ahli al-kufri wal fisqi." Ternyata orang itu adalah orang fasik, orang yang jahat. Tetapi sejahat apapun Rasul tetap meladeni dengan baik, dengan senyuman dan seterusnya. Hadzal hadis aslun fil madar. Hadis ini menjadi dalil diperbolehkan untuk berghibah kepada orang kafir atau orang fasik. Ini dalil bahwasanya mengabarkan tentang kejelekan atau kejahatan atau kefasikan orang lain kepada teman atau saudara kita dan sekitar kita, itu boleh dengan alasan supaya orang ini tidak terjerumus atau terkena bahaya dari kejahatan orang ini. Contohnya, kita tahu ada si A itu jualan ambuba, itu bisa setengah isinya. Atau pernah enggak angkat ambuba, jangan, iya percaya aja, mes game konsumnya bayar 500. Wah, ternyata kaya-kaya nih orang Indonesia. Ya udah, kalau ada minta lagi beli ambuba saya kasih 500 aja. Jangan seperti itu. Tanya,
Kalau ambu bukan di jalan nih. Tanya sebelum tanya ke dia, tanya teman-teman berapa biasanya ambu di sini. Oh, ternyata cuma 360. 360. Loh, saya bayar 500 tadi. Loh, kamu percaya aja gitu kan. 500 wah, biasalah tanpa melihat mikirkan uang karena dia nggak mikir kerja mikir orang tua dikirim aja dari orang Indonesia gitu kan. Orang yang kerja kan pikir ini mahal ini 500, aslinya aja 360 gitu kan. Udah gitu pas angkat tamu banyak, ya Allah zong kosong isinya, paling nyalain 5 menit gitu kan apinya mati. Wah ini kurang teliti nih, wah nyesal ya. Nah kalau Mazam-Zami tahu, boleh mengabarkan ke orang, telepon, Mas Haidar, kasih tahu anak Al-Hikmah. Al-Hikmah harus tahu, teman-teman, ataupun Al-Mutar ini harus tahu bahwasanya si Fulan si A ini kalau jualan itu zong, kosong, ambu banyak, nggak ada isinya. Cuma rebus air bisa lah, 5 menit, oke. Masak nasi nggak bisa, sebentar doang. Maka boleh untuk menghindari dari apa? Kena kejahatan dari fulan itu boleh. Jadi ada sebabnya, ada faktor-faktornya. Apa sebabnya yang boleh kan nanti disebutkan di sini. Itu ya. Wa qad bayyana al-Imam an-Nawawi anna jarh ar-ruwah la yu'addu min al-ghibatil muharramah. Menjarah, sifat kayak mencela orang itu bukan dari ghibah yang haram, bukan katanya. Bal minan nasihatil matlubah, tetapi ini ada nasihat yang diperbolehkan. Faqala ya'lam anna jarha ruwah jaizun bal wajibun bil ittifaq, bahkan wajib secara sepakat, telah sepakati. Kenapa? Lid darurati da'iyah ilaihi li siyanati syariatil mukarramah. Karena faktor mendesak ataupun karena darurat, maka diperbolehkan untuk al-jarh, mencela, dan untuk menjaga syariat yang mulia ini. Walaysa huwa minal ghibatil muharramah, maka itu bukan dari ghibah yang diharamkan. Bal minan nasihah lillahi ta'ala, justru ini adalah nasihat karena Allah Subhanahu wa taala dan juga muslimin. Wala mazil fudula'ul a'immatu wa khairuhum wa ahlul wara minhum yaf'aluna dzalik. Dan para ulama masih melakukan hal serupa, hal demikian itu boleh, bahwasanya jarahun kepada seorang itu boleh. Syarat-syarat orang yang menjarah dan orang yang menta'dil, ada syarat-syaratnya. Pertama, al-ilmu wat taqwa wal wara' wasidq. Orang yang diperbolehkan untuk menjarah atau mencela seorang atau memberikan penilaian pujian kepada orang itu, syarat yang pertama itu harus berilmu orang itu, kemudian bertakwa, kedua waro, ketiga sidq, kemudian an yakuna aliman bi asbabil jarh wa ta'dil, mengetahui sebab-sebab jarh dan juga ta'dil. Yang ketiga, an yakuna lahu syadidu atina'i bit talab. Jadi benar-benar sangat hati-hati dalam mencari jarah dan ta'dil. Wal fahsu an ahwal rijal, dan benar-benar memeriksa keadaan perawi hadis. Benar-benar diteliti secara detail, tidak sembarangan. Alla yakuna muta'assiban liman addalahu aw jarrahahu. Tidak ta'assub ya bagi siapa yang melakukan jarah dan ta'dil, tidak boleh. Wah ini kelompok saya, wah sama-sama NU, oh, ini orang baik, sama-sama Muhammadiyah, wah ini orang baik. Wah padahal di belakang itu banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan, bahwasanya orang ini perlu diberitahu hal-hal yang tentang kebaikan dan seterusnya. Harus tidak boleh ta'assub dengan kelompok sesuatu atau negara sesuatu dan lain seterusnya. Harus adil, lurus. Adabul jarih wal mu'addil, etika orang yang melakukan jarah dan ta'dil. Yang bagi alal jarihi wal mu'addil
Alal mu'addili mura'atuha wa hiya al-i'tidalu fi tazkiyah. Hendaknya orang yang menjarah dan orang yang mentadil itu bersikap objektif dalam menilai seseorang. Fala yarfa'u rawi an martabatihi wa la yanzilu anha. Perawi tidak dilebih-lebihkan ataupun malah dikurang-kurangi. Hakikatnya baik malah dibilang tidak baik. Hakikatnya jelek dibilang baik, tidak boleh. Kama yaqau likatsirin minan nasi fi asrina. Banyak pada zaman sekarang, banyak tidak sesuai dengan fakta. La yajuzul jarhu bima fawqul hajah. Tidak boleh menjarah melampaui apa yang dibutuhkan. Kenapa? Li'annal jarha syuri'a lidarurah. Disyariatkan atau diperbolehkan menjarhu rawi atau periwat atau orang karena darurat. Wa daruratu tuqaddaru biqadariha. Dan darurat diperbolehkan sekedar yang diperlukan saja. Yang ketiga, la yajuzul iqtisaru ala naqlil jarhi faqat fi man wajada fihi al-jarh wa ta'dil. Tidak diperbolehkan membatasi diri hanya menjarah saja. Sedangkan pada orang tersebut ada sifat yang terpuji, yang baik. Tidak boleh. Harus bersikap yang adil. Dua-duanya harus disebutkan jika emang terbukti. Lianna dzalika ijhafan bihaqqi rawi wa qad abal muhadditsuna man yaf'alu dzalika. Dan itu karena itu li'anna fi dzalika jahafan, ya. Karena itu hal yang tidak adil bagi seorang rawi dan para muhadisin mengkritik mereka yang melakukan hal tersebut. Tidak boleh. Yang keempat, la yajuzu jarhu man la yahtaju ila jarhi li'anna al-jarha syuri'a li darurah. Tidak boleh menjarah seorang yang tidak perlu dijarah. Tidak perlu hal, tidak semuanya gitu ya, tidak asal dijarah, enggak, hal yang perlu saja. Tapi yang tidak perlu tidak usah. Sedangkan jarah itu diperbolehkan karena darurat. Fama lam tujadu ilaihi la yajuzul khawdu fihi. Jika tidak ada darurat, maka tidak diperbolehkan untuk membahasnya lebih dalam tentang jarahun. Waqad syaddada al-ulama'u an nakiru ala man fa'ala dzalika. Para ulama mengecam keras yang melakukan hal demikian, hal itu tidak boleh. Sekarang maratibun nuqadil hadis, tingkatan pengkritik hadis. Karena orang itu masing-masing punya watak yang berbeda-beda. Ada mengkritik seorang rawi, ya, perawi hadis ini ketat, artinya benar-benar sesuai dengan faktanya, ataupun salah sedikit dibilangnya ini adalah orangnya fasik dan seterusnya, keras gitu. Lihat sedikit ada ini, ada yang lentur, mutasahil, ada yang mu'tadil, yang moderat, yang pas, tidak syadid dan juga tidak mutasahil. Nah, di sini ada 3 pembagiannya daripada orang-orang yang mengkritik hadis. Cara pengkritiknya ada yang keras, ada yang sedang, ada yang lentur biasa. Yang pertama, al-awwalu qismun muta'annitun mutasyaddidun fil jarahi mutatsabbitun fit ta'dil. Ada orang ini, bagian itu, ya, bagian apa? Yang sangat ketat dalam menjarah, dalam mencela seorang. Mutatsabbitun fit ta'dil. Tapi apa dia? Benar-benar teguh dalam menta'dil orang. Mumayyizatuhum, keunggulan mereka apa? Ketika mereka itu ketat dalam jarah. Yaghmizur rawi bil ghaltataini was salasa wa la yuwathiquna illa man thabatat adalatuhum tamaman. Perawi hanya
berbuat kesalahan 2 atau 3 saja, maka mereka itu tidak pernah mentausik, mensikohkan, kecuali benar-benar orang ini sudah pasti orang itu baik dan adalah. Ini keunggulan dari mereka. Jadi benar-benar real banget, benar-benar ketat banget. Pokoknya tidak ada orang yang dianggap sikoh bagi orang yang kism yang pertama ini, yang jarak, yang muta'anid atau yang mutasyadid, kecuali benar-benar nyata terbukti orang itu benar-benar lurus, orang-orang benar itu adil, orang-orang benar dhapit dan seterusnya. Abrazahum, siapa yang paling menonjol? Jadi abrazahum paling menonjol adalah Yahya ibn Sa'id. Ini mutaqaddimin, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim ar-Razi wan Nasa'i. Wa qaidatut ta'amuli ma'ahum, cara berinteraksi mereka dengan mereka. Idza wathaqu syakhsun fa hujjah. Jika mereka mentausik, mensikohkan seseorang, maka menjadi hujjah hadisnya. Karena mereka benar-benar menyeleksi dengan ketat. Wa idza dha'afu ahadan yungzor fi tad'ifihim. Tetapi sebaliknya, ketika muta'annitun, orang yang tegas, orang yang ketat dalam menjarah orang itu, lihat katanya, ketika mendoifkan, lihat ketika mendoifkan itu, wa ghaliban la yuqbalu tajrihuhum, dan kebanyakan seringkali mereka itu tidak diterima jarahnya. Kenapa? Kecuali apa? Kecuali mufassaron, yakni mubayyinan sababu tad'ifihi. Mubayyinan sababu tad'ifihi, sabab tad'ifihi. Tidak diterima jarah dari mereka kecuali dijelaskan sebab-sebab orang ini mempunyai sifat jarah atau celaan atau tercela. Ini jadi kesimpulan pertama itu adalah orang yang tasyadid, ta'annud, orang yang ketat. Maka ketika orang-orang yang tadi disebutkan nih, Yahya bin Ma'in, Abdurrahman ibnu Mahdi, ketika mentausik orang-orang ini, biasanya misalkan apa namanya, Syekh Ramadan, ya Syekh Ramadan, sikotun sabat sabtun, sikotun atau sikotun sabtun, maka diterima karena orang ini benar-benar orang yang ketat ini. Ketika mensikoh, nyata benar fakta bahwasanya Ustadz Ramadan itu, Syekh Ramadan itu orang sikoh, orang yang sabat, orang yang istiqomah, hafalannya kuat dan seterusnya. Tetapi ketika golongan yang pertama ini yang tadi Yahya ibnu Ma'in dan seterusnya itu, yang mutasyadid itu mengatakan Syekh Ramadan atau Syekh Syihab dhaif, jangan langsung kita ambil kecuali benar-benar ada sebab daripada kedhaifan itu. Oh, apa sebabnya? Likasrati ghaflatihi, contohnya. Ini banyak lalai, atau lifiskihi, orang itu fasik dan seterusnya. Ada sebab-sebab yang menjadikan orang rawi itu dhaif. Disebutkan sebab-sebabnya. Kalau tidak, jangan langsung ambil. Itu nanti lihat dari komentar lain, ulama-ulama lain, barangkali ulama muadilin memberikan komentar tentang Syekh Ramadan, tentang Syekh Syihab dan seterusnya. Yang kedua, qismun mutasahilun, tingkatan ulama-ulama yang longgar dalam memberikan atau mengkritik sebuah hadis, ya, mengkritik sebuah hadis longgar, biasa, tenang, santai gitu. Mumayyizatuhum yatahawanuna fi tawsiq ruwah, mereka mempermudah dalam mentausik rawi. Wa tu'adiluna al-mastura wa awid dha'ifa, dan terkadang mereka itu mengadalahkan perawi yang mastur dan dhaif. Abrazahum Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tirmidzi, Imam Bazar, Imam Tabrani. Ini orang-orang ini, masyhur ini, ketika berkomentar mereka itu kritikannya longgar, artinya tidak keras, itu lentur. Kemudian apa? Qaidat ta'amuli ma'hum, bagaimana kita berinteraksi dengan perkataan mereka. Yuqbalu tawsiquhum ma lam yukhalifun nuqadul mutasyaddidina awal mu'tadilin. Diterima dalam tausiknya, dalam
mentausik atau percaya seorang selama tidak menselisihi para ulama-ulama dari para ulama mutasyadidin atau mu'tadilin. Tidak bertentangan, berselisih dengan apa? Dengan ulama yang tadi keras mutasyadidin atau mu'tadilin, yaitu yang mutawasid. Yang ketiga, qismun mu'tadilun munsifun, tingkatan pertengahan atau moderat. Maizatuhum yutlaquna ahkamal jarhi wa ta'dil bina'an ala tawazuni wa tahaqquq. Mereka menghukumi jarh dan ta'dil itu berdasarkan keseimbangan at-tawazun wa tahaqquq dan verifikasi, benar-benar sudah dibuktikan. Oh, ini udah. Wa tashadduduhum qalilun muqaranatu bi'tidalihim. Dan ketatnya mereka itu sangat minim. Mungkin jarang-jarang lah mereka itu ketat keras dalam menghukumi atau menjarah seorang dibandingkan dengan sifat moderat mereka. Maka abruzahum al-Bukhari, siapa orang-orang yang mu'tadilin? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik ibn Anas, wa Abu Zur'ah ar-Razi. Kemudian faidah hadat taksim, apa faidah pembagian ini? Ini ada apa namanya ta'adil, ada koreksian yang benaran ini. Boleh teman-teman tulis. Ini yang lebih tepatnya, yang pertama faidah ini yang dari pembagian 3 ini boleh ditulis ya. Fahmu manhajin naqid bidiqatin. Fahmu manhaji an-naqidi bidiqatin. Memahami metode para pengkritik secara mendalam, bidiqatin. Oh, seperti itu cara-cara metode dalam mengkritik orang. Nah, kita akan memahami itu faidahnya. Yang kedua, at-ta'amulu as-sahihu ma'a ta'arudil aqwali. At-ta'amulu as-sahihu ma'a ta'arudil aqwal. Artinya apa? Menyikapi dengan baik ketika ada perbedaan pendapat. Jadi kita bisa mensikapinya dengan toleran, dengan baik. Ada pendapat pasti ada. Orang si fulan ini keras, yang si fulan adalah orang yang moderat, yang pas, sedang, dan seterusnya. Kita bisa menyikapi dengan baik. Yang ketiga, salamatul hukmi alal hadis. Salamatul hukmi alal hadis. Menghukumi hadis dengan benar, dengan sesuai. Yang terakhir, tahdidu darajatil hadithi qabulan wa raddan. Tahdidu darajatil hadisi qabulan wa raddan. Menentukan derajat martabat hadis baik diterima atau ditolak. Oke. Sekarang kaidah-kaidah jarh dan ta'dil. Kaidahnya seperti apa? Ini kalau kita nanti tahu kaidah-kaidah jarh dan ta'dil, kita akan tahu ketika seorang ini rawi ta'dil, kemudian ada rawi lain menjarah. Berbeda, ini bertentangan. Ini ada yang si fulan, si A bilangnya baik, si B kemudian orang lain bilang A adalah tidak baik. Mana yang kita ambil? Berbeda pendapat. Bagaimana kita ambil daripada komentar seorang ketika menjarah dan menta'dil? Gitu ya. Kaidahnya apa? Yang pertama, as-sahabatu kulluhum udul. Semua sahabat adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus. Yang kedua, at-ta'dilu maqbulun min ghairi dzikri sababih. At-ta'dil itu diterima tanpa menyebutkan sebab-sebabnya. Kalau ada misalkan sikotun, sabtun, dhabitun, dan seterusnya, atau mutkinun, dan seterusnya, maka tanpa harus ada sebab bahwasanya dia itu sikoh, tanpa perlu disebutkan sebab-sebabnya. Hadza alladhi alaihi jumhurul ulama kama qala Ibnu Shalah at-ta'dilu maqbulun min ghairi dzikri sababi 'ala al-madhhabi sahih al-masyhur li'anna asbabu katsiratun yas'ubu dzikruha. Sebab-sebabnya pasti banyak dan tidak mungkin disebutkan satu persatu. Kalau saya mengatakan Ustadz Syekh Maulana, namanya Ustadz Maulana. Maulana itu orang yang tamud dhabti ataupun tamamul hifzi ataupun sabtun, sikotun. Wah,
Kenapa sebabnya? Banyak faktornya. Apa contohnya? Kalau sebutin nggak cukup waktunya. Apa saja contohnya lah, misalkan dia itu nggak pernah goib, mulazamah dengan masyai, hadir terus, kemudian mustahid, qiyamul qaiman bil lail, shaiman bin nahar. Oh, banyak sekali. Maka para ulama sudah sepakat tanpa disebutkan sebab-sebab dikatakan orang ini adalah orang yang adil. Itu ya. Biduni dzikri sabab. Yang ketiga, la yuqbalu jarhu illa mufassarun ay mubayyanas sabab. Tidak diterima jarh kecuali dijelaskan sebab-sebabnya atau alasannya. Sebaliknya ya, tidak diterima jarh kecuali misalkan tadi ya kan, syahidar dhaif. Loh, kenapa dhaif? Harus disebutkan sebabnya. Tadi misalkan li ghaflihi au li ghaflatihi au fisqihi au li bid'atihi au li jahlihi, tapi enggak terbukti. Ada orang lain mengatakan enggak, wa dhabitun mutkinun. Wah, orang lain mengatakan dia orang tuh mutkin, hafalannya kuat, ya kan, dhabit, kuat hafalan dan seterusnya. Wah, ini berbeda pendapat dan seterusnya. Maka ketika ada ini, nah inilah kita akan belajar kaidah-kaidah ini. Maka ketika kita menjarah seorang harus disertai sebab-sebabnya, faktor-faktornya. Li'anna an-nasa yakhtalifuna fima yajrahu wa ma la yajrah. Karena setiap orang itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan si fulan sekoh, bulan jarah, ya yang lain tidak, enggak, dia orang itu baik, bukan tercela itu. Maka fayutlaqu ahadum al-jarhu binaan ala amri i'tiqadi jarhan wa laysa bijarhin fi nafsil amr. Oke, pendapat kamu oke, dia itu orang yang jelek, orang yang buruk, orang yang lemah hadisnya. Tapi pendapat saya orang itu adalah kuat hafalannya dan seterusnya, orang yang adil. Karena berbeda-beda pendapatnya, maka harus disertai sebab-sebab dia itu jarah. Selanjutnya, la yuqbalu jarhu fi syakhsin ajma'u ala ta'dilihi wa tawthiqihi kal Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Syafi'i wa Malik wa ghairi rahimahullah. Tidak diterima jarh seorang yang telah disepakati kesolehannya, keadalahannya, dan juga kepercayaannya, tausiknya. Sudah sepakat ulama bahwasanya Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Syafi'i itu adalah orang-orang yang adil. Maka tidak diterima kalau ada orang ulama yang berkomentar bahwasanya Imam Syafi'i adalah orang yang dhaiful hadis atau khafiful hifzi dan seterusnya, nggak bisa, nggak diterima. Yuqbalul jarhul mujmal ghairul mufassar in khala 'anit ta'dil. Tidak diterima jarah yang global, yang mujmal, tanpa dijelaskan alasannya. In khala 'anit ta'dil, jika tidak ada yang mentakdil. Semuanya orang itu berkata tentang si fulan adalah jarah jelek semuanya, mencela semuanya. Maka diterima selagi tidak ada orang yang berkomentar tentang kebaikan si fulan. Sepakat semuanya adalah orang yang jarah, maka tanpa harus ada faktor sebabnya dia itu dhaif, tidak perlu. Hadza kama ikhtarul Hafidz Ibnu Hajar fi Syarh Nukhbatul Fikr. Haitsu qala fa in khalal majruhu 'an at-ta'dil qubila al-jarhu fihi mujmalan ghairu mubayyanis sabab. Ghairu mubayyanis sababi idza sadara min 'arifin 'al-mukhtari. Ya. Maka diterima jarahnya yang mujmal tanpa disebutkan faktor-faktor sebabnya, dia itu jarah. In sadara min arifin al-mukhtar, jika disandarkan dari siapa? Orang yang arifin, orang yang tahu tentang hadis, orang yang tahu tentang perawi hadis dan seterusnya. Li'annahu idza lam yakun fihi ta'dil fa huwa fi haizil majhul. Kalau tidak ada yang mentadil, berarti dia termasuk orang yang majhul, tidak tidak diketahui keadaannya. Wa ya'malu qaulil mujarrihi aula min ihmalihi. Qaul mujarrihi, maka mengambil pendapat qaul yang mentajrih seorang lebih baik daripada
mengabaikannya atau tidak berkomentar apapun. Yazbutul jarh wa ta'dilu biqaulin wahidin ay la yushtaru fil musakkin al adad kasyahri bal yuqbalu min wahidin bal yaqbalu min wahidin. Maka diterima satu saja tanpa harus banyak orang untuk mengatakan si fulan itu baik atau jelek dan seterusnya. Cukup satu. Beda dengan syahadah, kesaksian itu tidak cukup satu. Qala Ibnu Salah wa huwa sahih alladhi ikhtaru al-Hafidz Abu Bakar al-Khatib wa ghairuhu annahu yathbutu bi wahidin li'anna al-'adada lam yushtarat fi qabulil khabari. Maka ditetapkan cukup satu orang saja yang menjarah, enggak apa-apa. Dalam satu perawi ini enggak ada yang komentar kecuali si fulan, si A berkomentar kepada si fulan, ke seorang rawi satu ini. Yang lainnya tidak ada yang berkomentar, enggak apa-apa, cukup. Berarti misalkan komentarnya rajulun solehun atau solehul hadis, udah cuma komentar itu saja, maka diterima perkataan orang itu tanpa harus lihat komentar lain. Kalau tidak ada sudah cukup satu saja. Kalau ada maka harus dipertimbangkan, ada 1, 2, 3, bagaimana kita mengambil kesimpulan dari banyak perkataan ini. Nah, itu yang menjadi PR kita dalam dirasat asanid ketika menjarah dan ta'dil. Halaman 29. Idza ta'aradul a'immatu fi jarhin rawin wahidin gitu ya. Rawin wa ta'dilihi fal jarhu muqaddam. Jika ada pertentangan para ulama dalam menjarah atau menta'dil seseorang. Ada satu orang ya misalkan Z. Ulama mengatakan Z itu orang baik. Ada yang mengatakan lagi Z itu orang yang buruk. Maka ketika ada pertentangan ta'arudul a'immah fi jarhi rawin wa ta'dili, satu orang ini diperdebatkan oleh para ulama yang berbeda-beda pendapat tentang Z ini, maka fal jarahu muqaddamun. Maka jarah ini lebih diutamakan untuk diambil jarah itu atau pendapat dari celaan tersebut. Qala Ibnu Salah idza ijtama al jarhu wa ta'dilu fi rawin ma fal jarhu muqaddamun li'anna al mu'addila yukhbiru amma zuhru min halihi. Kenapa? Karena orang yang menta'dil itu hanya menilai sesuatu hal yang nampak saja. Tetapi yang jarh itu, yang jarh, orang yang mentajrih itu yukhbiru an batinin khafiyyin 'anil mu'addil, menilai seorang itu dari hal yang batin yang tidak nampak, yang tidak diketahui banyak orang. Fa in kana 'adadul mu'addilina aktsaru faqad qila ta'dilu aula. Tetapi ketika banyak orang-orang yang menta'dil si fulan si Z ini, maka menta'dil Z ini adalah lebih utama. Wa sahih walladzi alaihi jumhur, tetapi yang sahih di sini mengatakan kata Ibnu Salah annal jarha aula lima dzakarnahu. Tetapi menjarah ini ketika ada ikhtilaf ini, maka al jarhu muqaddamun. Maka kesimpulan dari ahwal rawi ini, si Z ini, orang ini adalah orang yang dhaif. Itu. Idza ta'arada al-jarh wa at-ta'dilu min imamin wahidin fala 'amalu ala akhiril qawlaini in 'ulima al-muta'akhiru minhuma wa in lam yu'mal fal wajibu tawaqquf. Jika contohnya Pak di sini Ibnu Ma'in mengatakan siqatun wa an Ibnu Ma'in aidan annahu qala fi nafsi rawi dhaif. Imam misalkan seorang rawi namanya Umar, kemudian ulama misalkan namanya siapa, Syekh Syihabuddin berkata kepada Umar, dulu mengatakan sikoh, sekarang mengatakan dhaif. Mana yang diambil? Dua kata yang berbeda. Satu ulama berkomentar tetapi berbeda yang sekarang dengan yang sebelumnya.
Paham ya? Si Zaid, si Umar, Umar ini perawi hadis, dikomentari oleh Syekh namanya Syekh Syihabuddin. Syekh Syihabuddin mengatakan Umar ini orang yang sikoh, tetapi dalam waktu yang lain mengatakan Umar ini orang yang dhaif. Bertentangan. Di sini ketika kaidahnya bagaimana? Idza ta'arudul jar wa ta'dil min imamin wahidin fal amaru ala akhiril qaulain, maka yang diambil adalah perkataan terakhirnya. Berarti yang saya rasakan bagaimana dia itu? Oh, berarti yang terakhir mengatakan dhaif, berarti dhaif. Laisa kullu man tukullima fihi bimajruhin. Tidak semua yang dikritik adalah dia itu berarti jarh atau kena celaan, tidak. Inna mujarradal kalami fil rajuli la ya'ni annahu majruhun saqitul adalah. Kalau ada kritikan pendapat orang ya tentang seorang rawi itu artinya bukan hilang adalahnya, tidak. Mardudur riwayah aw syahadah walau tabanna dzalika la dhahaba ma'dhumus sunnah. Kalau seperti itu maka banyak sunnah-sunnah kita yang hilang dan seterusnya. Tidak. Jadi kalau ada kritikan seorang bukan artinya pasti itu jelek, pasti itu jarah tercela, tidak. Tidak harus seperti itu. Harus dilihat dulu, diseleksi dulu dan seterusnya. Riwayatul adil laysa ta'dilan liman rawa anhu. Riwayat yang adil, orang yang adil bukan artinya itu menta'dilkan bagi siapa yang meriwayatkannya. Meriwayatkan seorang yang adil bukan artinya oh berarti langsung kita hukumi orang yang diriwayatkan oleh si fulan berarti orang ini orang adil. Tidak bisa langsung diambil kesimpulan itu. Qala Ibnu Sulain inna amalal alimi aw fatyahu ala wafqi hadisin laysa hukman minhu bi sihhati dzalikal hadis. Wa kadzalika mukhalafatuhu li halil hadisi laysat qadahan minhu fi sihhatihi wala fi rawihi. Kemudian la yujzu ta'dilu 'alal ibhami min ghairi tasmiyatil mu'addali. Tidak boleh yang mubham, harus disebutkan namanya. Tidak cukup. Misalnya, contohnya bemasan idza qala rawi haddatsani siqah aw nahu dzalika muqtasiran 'alaihi lam yuktafa bihi fi ma dzakarul khatib wal hafid wasayrafi al faqih wa ghairuhuma. Tidak bisa. Harus sebutkan haddatsani ini siapa? Sebutkan fulan, siapa namanya, siqah atau dhaif dan seterusnya. Ya. La yujuz ta'dil, tidak bisa mentadilkan kecuali harus ditakyin siapa nama orang itu. Idza ta'arada al-jarh wa ta'dil fi rawin wahidin bi an warada fihi al-jarh wa ta'dil fa fihi aqwalun dzakaraha al-ulama. Ini seperti yang di atas sudah disebutkan, tetapi di sini tambahannya lakin hadhil qaidah laysat 'ala itlaqiha fi taqdimil jarhi. Faqad wajadnahum yuqaddimuna at-ta'dila 'al jarhi fi mawatin katsirah. Ada juga mereka mendahulukan yang menta'dil daripada jarh di tempat-tempat yang banyak. Wa mungkin an naqula innal qaidah muqayyadah bisyurut. Maka di sini ada syarat-syarat tertentu. Apa syaratnya? Ketika jarh itu muqaddam daripada ada ta'dil. An yakunal jarhu mufassaron atau mustafiyan li sairi syuruti fi ma sabaq. Jarh ini harus disertai penjelasan apa sebabnya dia itu jarh atau sela. Kemudian apa? Alla yakunal jarhu muta'assiban 'alal majruhi aw muta'annitan fi jarhihi. Dan juga orang yang mencela ini bukan orang yang muta'assub dalam menjarah itu. Kemudian alla yubayyinal mu'addila annal jarha madfu'un 'anil rawi wa yathbutu dzalika bidalil sahih mithlu Thabit ibn Ajlan al-Ansari qala al-Uqayli la yutaba' ala hadithihi. Ini faktor-faktor yang menjadi syarat kalau ketika ada perbedaan pendapat ulama kepada satu rawi yang berbeda, ya kan? Tadi Z, orang ini mengatakan Z itu baik, ada orang lain mengatakan Z itu tak baik, maka yang diambil adalah yang jarah dengan adrus ada disertai mufassarun mubayyanan. Harus disertai sebab faktor-faktor dijelaskan sebabnya itu dhaif apa. Tentu ketika kaidah diambil fal jarhum muqaddam,
maka kritikan itu, celaan itu diambil daripada ta'dil dengan syarat-syarat apa tadi? Yang 3 itu. Kemudian maratibul jarhi wa ta'dili wa alfazuha wa hukmuha. Lafat-lafat yang dipakai ketika mentajrih dan menta'dil. Nah, ini lafat-lafat sering kita akan temukan. Ini penting sekali karena kita bisa menilai seorang rawi, baik itu apakah dia itu baik atau tidak, apakah itu jarhun atau ta'dil, itu dengan lafat-lafat ini ulama itu. Maka ketika ada sikotun, berarti hadisnya apa? Sodukun, hadisnya apa? Berarti kesimpulannya. Ketika dia rawi itu mempunyai sifat yang kadzib, berarti hadisnya itu apa? Ini. Jadi rumusan-rumusan dari lafaz yang digunakan para pengkritik, para ulama-ulama dalam jarh wa ta'dil, sehingga bisa mendapatkan kesimpulan yang bisa menghukumi sebuah hadis. Maratibul jarh wa ta'dil, maka ada tingkatan-tingkatan lafaz jarh dan ta'dil. Pertama, tingkatan yang ta'dil dulu. Maratibul ta'dil wal alfazuha wa hukmuha. Martabal ula madalla al mubalaghati fi tawsiqihi. Jadi ungkapan itu sangat tinggi sekali dalam menta'dil orang atau dalam mentausik, mempercayai seorang. Contohnya mbak, fulanun ilahil muntaha fit tasabbut. Au jaa ala sighatin af'al, au si yang paling, berarti fulanun asbatun nas. Fulan ini adalah si paling, orang yang paling kukuh, kuat hafalannya. Maka ada orang yang paling afdholun nas, awsaqun nas, asbatun nas. Maka ini derajat yang paling utama. Maka hadisnya itu pasti sahih. Ya. Kalau komentar ulama, Syekh Syihab asbatun nas, awsaqun nas. Wah, udah hadisnya itu sahih, udah langsung ala tul. Ya kan, sahih. Yang kedua, martabah di bawahnya turun sedikit. Masih atas juga, tapi turun dikit. Makarra fihi lafzul tausik. Contohnya apa? Yang diulang-ulang lafaz tausiknya, lafaz yang siqah itu. Contohnya apa? Siqatun siqah, siqatun sabatun, siqatun hujjatun. Ya, siqatun siqah. Orang ini siqahnya benar-benar siqah, sangat siqah gitu ya. Siqatun sabtun atau siqatun hujjah. Hujjah, jadi bisa jadikan hujjah. Martabah salisah, madalla ala tausik, yang menunjukkan kepada apa? Tausik. Siqotun, tidak terulang lagi, cuma sikotun saja. Sikotun, hadzal rajul, ataupun Syekh Syihabuddin sikotun. Kemudian sabtun atau hujjatun, mutkinun. Apa natijanya? Hadhil maratibu as-salasatu yusannafu hadithu ruwatihi fi qismi sahih. Maka yang 3 ini hadis-hadisnya tergolong sahih. Baik itu mengulang sikotun sikoh atau tidak mengulang, atau sikotun saja atau mutkinun saja atau awsaqun nas, maka hukumnya riwayat perawi ini adalah sahih dalam riwayatnya, sanadnya itu sahih, hadisnya sahih. Martabah ar-rabi'ah madalla al-adalati ma'al isyari biqusuri dhabti, yang menunjukkan kepada adalah mana hafalannya sedikit berkurang, biqusuri dhabti, ya, hafalannya mulai berkurang lagi, kurang turun lagi. Contohnya Pak, sodukun, ya, sodukun, ya, jujur gitu, sekitar jujur, la ba'sa bih, tidak mengapalah gitu ya, hadisnya diambil pakai sodukun lawu awham au sodukun rubama wahmun. Maka kata-kata ini masuk derajat yang keempat. Yang wahadil martabah hadithu hasanun li dzatihi. Kalau ada komentar ulama Syekh Zaid sodukun, maka hadisnya adalah hasan li dzatihi. Oke? Al-khamisah, martabah al-khamisah, ma laysa fihi dalatun ala tawsik awit tajrih. Tidak ada yang menunjukkan bahwasanya orang itu mentausik atau mentajrih orang, itu enggak ada. Contohnya Pak, fulanun syekhun, orang itu syekh, ya saya apa, baik atau tidak, tidak ada komentar ulama tentang jarh atau ta'dil. Atau rawahu anhu. Itu yang kelima. Yang keenam, martabah as-sadisah ma'asy'aru.
bil qurbi minat tajrih, yang mendekati jarah atau kelemahan. Contohnya Pak, fulanun solihul hadis. Oke, hadisnya sah, soleh lah, boleh. Au yuktab hadisu, hadisnya apa namanya? Ditulis atau bisa dianggap. Maka martabah al-khamisah wasadisah martabatani rawatuhuma la yuhtaju bihadisihim. Riwayat mereka yang dua ini, yang 5 dan 6, itu tidak dijadikan hujah kecuali apa? Wa inna ma yasluhu lisyawahidi wal mutabat. Tetapi bisa menjadi apa? Syahid atau mutabaat. Kemudian sanian martibul jarhi, kemudian tingkatan lafaz jarh dan lafaz-lafaz dan hukum-hukumnya. Yang pertama, madalla ala talyin, yang menunjukkan pada lemah hadisnya. Wahya azhaluha fil jarhi, yang paling ringan jarahnya. Contohnya Pak, fulanun layyinul hadis. Ahmad fulanun layyinul hadis. Ada mengatakan Ahmad fihi maqalun au fi hadisihi dha'fun. Ini martabah ula daripada jarah. Yang kedua, masuriha bi adamil ihtijaji bihi, yang jelas menyatakan tidak diterima hujah-hujahnya. Contohnya apa? Mislu fulanun la yuhtaju bihi. Ini ungkapan dalam berkomentar atau mengkritik seorang, mengatakan fulanun la yuhtaju bihi, tak bisa dijadikan hujah. Au dhaifun, fulanun dhaifun, Ahmadun dhaifun, ataupun Zaidun dhaifun, atau munkarul hadis, atau munkarul hadis. Maka dua ini, hatanil martabatani rawatuhuma la yuhtaju bi hadisihim. Ya kan, rawatuhuma, dua riwayat ini tidak bisa jadikan hujah hadisnya. Tetapi apa? Lakinnau yuktab liyustafadu minhu fi syawahidi wal mutaba'at la simil martabatul ula. Tetapi bisa jadikan apa? Syawahid dan juga mutaba'at, yang khususnya yang martabah yang pertama. Ya, layyinun hadisul dhaf. Bisa ketika dhaif itu nanti di bawahnya ada, ketika dhaif ada mutabaat yang dhaif, bisa enggak ngangkat derajatnya? Ketika dhaifnya itu bukan syadidud dhafi, bukan apa namanya dhaif banget gitu, sekitar dhaif saja gitu ya, maka dia itu bisa naik derajatnya, gitu kan, bisa. Tapi kalau syadidud dhafi, apalagi mutabaatnya adalah lebih dhaif lagi, lebih turun derajatnya daripada yang dhaif itu, maka tidak bisa mengangkat derajatnya. Seperti hadis apa namanya yang Imam Nawawi dalam Muqaddimah Arba'in Nawawi itu kan, yang man hafadh ya berapa arba'in itu kan dhaif semua itu, tetapi bikasratil adati dha'fihim, ya kan, ini bisa mengangkat derajatnya. Yang penting dhaifnya ini tidak sampai sederajat dhaif banget, dhaif sekali, ataupun apa namanya maudhu. Kalau udah maudhu udah tidak bisa. Nah, nanti di belakang akan kita jelaskan. Martabah as-salisah masurih bi adami kitabati hadisihi, fulan la yuktabu hadisuhu, mardudul hadis atau dha'ifu jiddan. Al-martabah rabi'ah ma tuhima bil kadhibi wa nahwihi, fulanun muttahimun bil kadhibi atau muttahamun bil wad'i. Wad'i itu adalah ini apa namanya, mengada-ngada ataupun hadis maudhu atau matruk. Amal martabah as-salisah war rabi'ah fa hadisu mudha'afun jiddan. Kalau ada perkataan ulama komentar matuhima bil kadzib la yuktab hadisuhu atau mutabul wadi, maka hadisnya itu dhaif jiddan, fala yu'tabaru bih, maka tidak bisa dianggap dan tidak bisa dijadikan hujjah, wa yuhtaju bihi mufradihi mutlaqan. Walakin idza wajada ma'ahu tariqani aw aksar misluhu yataqawwa bimajmu'i turuqihi ila dha'fi faqat. Maka ada ulama mengatakan yang dhaif jiddan, yang syadidul dhafi itu, ketika riwayatnya banyak bisa ngangkat derajatnya, tetapi hanya ke dhaif saja. Ya, tidak hanya
ke dhaif saja karena yang mengangkat adalah sama-sama dhaif, yang diangkat adalah syadidu dha'fi. Seperti itu. Al-martabah as-sadisah madalla al-mubalaghati fil kadhibi wa huwa wa hadhihi aswa'ul maratib. Ungkapan yang tertinggi tentang pendusta. Ini adalah paling jelek tingkatannya. Fulanun akdzabun nas. Paling pembohong. Orang ini paling pembohong. Ilaihi muntahal kadzib aw ruknun min arkanil kadzib. Amal martabah al-khamisah wa sadisah kana mawdu'an, maka hadisnya itu maudhu karena kadzab, berdusta kepada Rasulullah SAW. Hadisnya maudhu. Mau kana maudhu'an, maka itu maudhu. Wala yubhasu lahum an syawahidu mutabat. Kalau sudah maudhu, tidak perlu kita cari mutabat atau syahid atau syawahid. Sekarang makna-makna atau ibarat tentang jarh dan ta'dil. Ini sekilas saja karena bisa dipahami dan gampang baca saja. Kayak hujah. Hujah itu apa ya? Maksudnya jadikan hujah, maksudnya siqah gitu ya. Siqatun bal fauqa siqah, bisa jadi lebih daripada siqah, yusahihu hadisahu wa yuhtaju bihi, dan menjadikan hujah. Wa qalum siqatun wa yushbiha mutqinun wa sabtun. Mutqinun berarti apa artinya? Yang sangat kuat hafalannya, akurat. Ya, sabtun. Ya, sabtun itu nanti bawahnya ada apa itu sabtun itu? Sabtun bisukunil muwahhid. Muwahhida as-sabitul qalb wal lisanul kitab. Wa amma sabtun bil fathi itu beda lagi. Jadi yang masuk adalah sabtun bisukun ta. Artinya siapa? Hujjatun au sabtun hafidun au siqatun sabtun au siqatun mutqinun. Nah, orang yang orang yang sejajar dengan orang yang sikoh gitu ya, orang yang kuat hafalannya ataupun orang yang tetap teguh dalam hafalannya dan seterusnya. Tetapi jayyidul hadis itu wasta'malu bima yusawi sikoh. Jadi mirip dengan sikoh. Ada jayyidul hadis. Ulama mengatakan ini fulan jayyidul hadis. Jayyidul hadis artinya sikoh. Sodukun berarti maka martabatnya adalah hasan ya, maka hasan. Sodukun orang yang jujur, baik, oke lah. La ba'sa bih, oke, tidak mengapa diambil hadisnya. Aw laisa bihi ba'sun, maka martabatnya adalah apa, seperti sodukun, maka hadisnya hasan ya, hasan. La ba'sa bihi aw laisa bihi ba'sun, seperti sodukun. Hasanul hadis, ibarat hasanul hadis sodukun aw hasanul hadis alal ma'nal istilah. Halaman 33. Solihul hadis ya. Ini juga sama seperti sodukun, yaitu di bawah sikoh, derajatnya lebih rendah daripada sikoh ataupun yuhtaju bihi, maka hadisnya adalah hasan. Maka kalau ada komentar ulama si fulan adalah solihul hadis, maka derajat hadisnya adalah hasan. Qalu syaikhun, seorang syekh. Aksar man kana yastamilu hadzal lafz wal Imam Abu Hatim. Bayang mengatakan ada fulan syekhun, atau syekh ini adalah ulama daripada yang banyak menggunakan ini Imam Abu Hatim Ar-Razi. Artinya apa? Laisa ta'dilan wala jarhan. Walaysa fihi tamyizun li dhabtihi. Ya udah, tidak ada, bukan ta'dil bukan jarh, hanya sekitar mengucapkan syekh saja gitu. Kalau Imam Zahabi ini bisa jadi tausik. Nah, pendapatnya Imam Az-Zahabi ya, bisa mensikohkan. Kalau ada syekh, oke lah, bisa untuk menambah komentar bahwasanya si fulan adalah orang yang sikoh. Wa qawlu mahalluhu as-sidqu, ini juga mirip mendekati seperti sodukun. Kalau soduk berarti hadisnya apa? Hasan. Qawlu layyinun aw layyinul hadis, maka di sini adalah hadisnya dhaif atau dha'fu min jihati su'il hifzi. Lain adalah hafalannya lemah ya, hafalannya lemah. Maka kalau udah hafalan lemah, hadisnya menjadi lemah juga atau dhaif. Qalu yu'tabaru bihi, ya, maksudnya bisa jadikan i'tibar atau pendukung, dipertimbangkan ketika ada mutabat atau ada syawahid. La yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah, maka seperti lafaz jarh. Yuktabu hadisuhu,
Kalau Imam Zahabi laisa huwa bihujjah. Kalau laisa bil qawi, tidak kuat, tidak kuat hafalannya. Ini juga seperti lemah hadisnya dan hadisnya dhaif. Sayyi'ul hifzi sama juga. Hafalannya jelek, kurang baik hafalannya, maka suatu kun sayyi'ul hifzi, ada sifat lain mengatakan sayyi'ul hifzi, maka hadisnya juga adanya dhaif. Fihi nadhar, perlu ditinjau kembali. Ini banyak dipakai oleh Imam Bukhari ya, dalam komentar-komentar kepada para ulama. Qaulun mutaribul hadis, artinya berbeda, pertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Ini juga adalah menunjukkan bahwasanya orang ini hafalannya tidak kuat, hadisnya pun dhaif. Qauluhum yukhalifu thiqat, bertentangan dengan yang thiqat. Ini juga sama jarah, dhaif. Laisa bisyai'in, laisa bisyai'in, si perawi tersebut apa? Tidak punyai banyak hafalan atau punya hadis-hadis yang diriwayatkan. Tidak banyak hafalan, tidak banyak riwayat-riwayat yang ia riwayatkan. Ini juga sama jarah juga. Oke, ini lafaz-lafaz yang akan kita temukan ketika ulama berkomentar tentang kritik tentang seorang rawi, baik itu menta'dil ataupun menjarah. Kemudian al-farqu bainal isnadi sahih wal hadis as-sahih. Sahihul isnad ta'ni tahaqquq syurutul ittisal lisan wa dhabtu rawi wa adatum. Kalau ada mengatakan ibarah sihhatul isnad, sanadnya itu sahih. Artinya apa? Benar-benar syarat ittisal nyambung dan dobet rawi itu serta adalah. Jadi syarat daripada ittisal mempunyai terpenuhi syaratnya ittisal, syaratnya dhabtur rawi atau hafalan yang kuat, dan juga adalah orang yang jujur dan takwa dan seterusnya, itu artinya sihhatul isnad. Tetapi kalau ada mengatakan ibarat sihhatul hadis, maka harus memastikan apa? Surut yang tadi, yang ittisalus sanad wa dhabtur rawi wa adalatur rawi wa adalatuhum ma'a khalwul matin minasyuhud, dan juga matanya tidak ada syadz dan tidak ada illah awil iskal, tidak ada ilalnya. Halaman 35. Al-farqu baina isnaduhu dhaif aw hadisun dhaif. Ini juga mirip seperti tadi. Idza wa hadisun bi isnadi dhaif falaka an taqul hadza dhaif. Cukup kita mengatakan ini adalah dhaif. Turidu dhafu isnadihi. Maka yang dimaksud adalah dhaif adalah dhaif isnadnya, sanadnya dhaif. Wala yajuzu an yutlaqa wa yuradu dhafu matnuhu. Ya bisa diitlaqkan, maksudnya dhaif juga sanadnya tidak bisa. Dhafu sanad la yastalzimu dhaful matn. Maka lemahnya sanad tidak mengharuskan lemahnya matan, kecuali apa? Illa idza tabayyana laka bi tariqin sahihin anna matnahu dhaif. Dijelaskan ada jalur yang sahih bahwasanya matan ini adalah dhaif. Wa yajuzu tasahhulu fil isnadi inda ahli al-hadis dunal mat. Boleh tasahul ya pada sanad inda ahli hadis dunal matn, tanpa matannya saja. Kemudian bagaimana cara menghukumi sebuah hadis? Maka hadis kan kita tahu bahwasanya hadis itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Kalau hadis yang sahih berarti apa? Mattasalat sanadu binaqli adid tamil dhabti min ghairi syudzin wala illatin gitu ya. Kalau hasan bedanya apa? Ya apa? Khafdhu dhabti ya. Mattasalat sanadu bi'adlin khafidh dhabti gitu ya, dengan hafalannya yang berkurang, tidak seperti kuatnya orang yang beriwayat yang sahih. Oke, ini bisa. Hadis dhaif apa? Malam tajtami fihi syurutus sahih wal hasan. Tidak sempurna atau tidak terkumpul syarat-syarat sahih dan hasan. Walaupun satu syarat hilang, maka hadis itu dhaif. Termasuk juga ada si fulan, perawi itu ada 5. Si fulan A, an fulan B, an fulan C, an fulan D. A, B, C itu semuanya sikoh. Ternyata D itu adalah orang yang dhaif. Maka hadisnya itu menjadi dhaif. Jadi benar-benar si A sampai Z, A sampai E, F dan seterusnya, perawi ini semuanya ini harus sikoh dari awal sampai terakhir.
Itu hebatnya para ulama dalam menyeleksi bahwasanya ini hadisnya benar-benar sahih dari Rasulullah SAW. Itu ya, ulama hadis seperti itu, ketatnya luar biasa. Kalau ada orang satu saja yang bermasalah orangnya itu bisa menjadi bermasalah hadisnya itu. Apakah hadisnya ketika ada orang itu dhaif langsung kita dhaifkan hadisnya? Tidak bisa seperti itu. Lihat juga ada mutaba'ah atau ada syawahid. Mutaba'ahnya bagaimana? Apakah mutaba'ahnya itu orang yang mutaba'ah adalah sikoh atau orang yang sama-sama dhaif atau lebih dhaif daripada orang yang dhaif itu? Lihat ketika yang mutabah atau syahwatnya adalah orang yang lebih sikoh, maka derajatnya bisa naik derajatnya dari dhaif menjadi hasan dan seterusnya. Kapan hadis hasan di dzatihi matartil hasan di dzati ila sahih li ghairihi? Kapan hadis itu hasan menjadi sahih li ghairihi? Hasan nih tiba-tiba menjadi sahih li ghairihi. Kapan naik derajatnya? Idza ruya min tariqin akhar, ketika diriwayatkan dari jalur lain, yaitu mutaba atau syahid. Ada mutabahnya atau ada syawahidnya. Misluhu fil quwwah, sama-sama kuat, sama-sama soduk. Atau aqwa minhu, lebih kuat, jalur lain lebih kuat. Atau adna min tariqihi bi syarti kasratiha, jalurnya lebih lemah tetapi banyak sekali, tidak terlalu lemah tapi sekitar lemah biasa, maka bisa naik derajatnya dari hasan li dzati menjadi sahih li ghairihi, li anna kasratat tariq yuqawi ba'daha ba'dha. Kemudian kapan hadis dhaif naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi? Idza ruya min tariqin akhar au aksar misluhu, ada jalur lain yang meriwayatkannya atau lebih banyak lagi yang semisal itu, sama-sama hasan atau sama-sama dhaif tapi banyak, bisyartin alla yakuna sabawdafu fisqur rawi au kadzbur rawi. Syaratnya kalau sama-sama dhaif, jalur lain itu dhaif, yang sebabnya dhaif itu bukan karena itu dia itu orang yang kadzib atau orang yang fasik, maka selain itu bisa naik derajatnya atau menaikkan sama-sama yang tadi dhaif itu menjadi hasan li ghairihi. Itu ya. Jadi dua saja. Ya, selagi dhaif ini bukan disebabkan karena orang itu pendusta, kadzib atau orang yang fasik, faskurawi, maka dhaif ini selain dua ini, sifat dua ini, orang ini bisa menaikkan derajatnya dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Sekarang, apakah bisa hadis yang dhaif ini menjadi sahih li ghairihi? Loncat. Wah. Ya kan? Ini masalah khilafiyah, hadil masalah khilafiyah baina ahli ilmi anna asal hadis dhaif alladhi yanjabiru yartaqi ila al-hasan li ghairihi. Hasan itu dhaif itu menjadi hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi menjadi sahih, hasan li dzati menjadi sahih li ghairihi, kan gitu kan? Ada urutannya kan? Tetapi bisa enggak langsung ke ghairihi? Ini khilaf. Tetapi walakin la yamna an yakuna al-haditsu dhaif yartaqi ila sahih li ghairihi. Dan tidak ada dong larangan kalau misalkan dhaif ini bisa menaik menjadi sahih li ghairihi. Kapan? Idza taba alaihi thiqatun min wajhin akhar, ketika ada orang yang meriwayatkan dari jalur lainnya itu yang sikoh. Sikohnya bagaimana? Lihat. Au thiqatun min wujuhin ukhra kama fi sahih Bukhari wa Muslim. Ternyata orang-orang sikoh ini ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Imam Muslim. Karena orang yang ada perawi dalam Imam Bukhari dan Muslim adalah orang-orang yang hebat. Sikohnya itu sikoh banget. Udah seleksi itu udah luar biasa, ketat sekali. Maka ketika hadis dhaif diriwayatkan ada jalur lain dari mutaba'ah atau syawahid, sahabatnya sama atau sahabatnya berbeda tapi lafadznya atau maknanya itu sama, maka hadis ini bisa naik derajat sahih li ghairihi
jika yang jalur lain itu adalah orang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mutabaknya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini banyak ulama-ulama yang berpendapat seperti itu. Contoh siapa? Dr. Ahmad Ma'bad. Beliau membolehkan bisa langsung dari apa? Dhaif menjadi apa? Tapi kalau Dr. Syekh Khusyu'i, tahu kenal Khusyu'i? Dr. Khusyu'i yang punya mustalah hadis tuh, yang muqarrar. Sudah 2 tahun, kami di 1, kami di 2, diajar sama beliau, Dr. Khusyu'i. Masya Allah. Beliau rahim banget, baik banget beliau. Pas ujian lisan ditanya, hafidz Al-Quran gitu kan. Insya Allah, Maulana, insya Allah. Iqra awal Baqarah. Sungat Bismillahirrahmanirrahim alif lam gitu kan. Alas. Ya alhamdulillah. Tanya lagi. Kamu udah baca belum? Qiraatul kitab muqarrar kan banyak ya. Kalau hadis kan biasanya banyak, ada ulumul hadis, ada jarh tadi, ada dirasat asani, kemudian ada hadis maudhu'i dan seterusnya. Udah baca belum kamu? Oh, tanya. Kalau belum baca disuruh keluar kan. Qara'tu, alhamdulillah qara'tu. Alas. Dari 5 madah, beliau cuma 1 soal saja pertanyaannya. Kholas kifayah. Alhamdulillah. Begini bermacam, bisa mumtaz atau jazidan atau jahid atau sidar makful, karena yang lainnya nggak ditanya. Coba penasaran nilainya apa? Alhamdulillah nilainya jayid. Alhamdulillah, walaupun yang lainnya nggak ditanya, tapi beliau baik banget, rahim banget. Beliau mengatakan tidak bisa hadis ketika hadis itu dhaif, walaupun dari riwayat lain, jalur lain dari mutabah atau syawahid dari Imam Bukhari dan Muslim, tetap harus naiknya harus perlahan sesuai dengan tingkatannya, yaitu ke hadis hasan li ghairihi. Itu bisa langsung meloncat, itu kata beliau. Ya, pendapat ulama sebagainya. Tapi kalau Syekh Ridho Zakaria yang ngajar Dirasat Asani, pernah antum? Kemudian ngajar takhrij, beliau syadidul apa Masya Allah, beliau sangat ketat sekali, dan berapa kali saya terkena dengan madah beliau itu, karena kitabnya tebal banget. Antum tahu 2 jilid itu, jadi 1 itu jadi berapa halaman itu, yang warna kuning itu berapa tuh halaman itu, 700 per 1000 halaman itu. Koroni banyak banget takhrij hadis itu, Masya Allah. Beliau mengatakan boleh hadis dhaif itu diangkat derajatnya menjadi menjadi sahih li ghairihi. Ketika apa? Ketika jalur lain daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti itu. Wallahu a'lam. Yang terakhir, tausik az-zimni dan tausik as-sharih. Ini penting. Ya. Ini penting sekali untuk menghukumi dan mengangkat derajat orang ataupun rawi hadis, khususnya yang tausik az-zimni. Jadi tausik memberikan sikoh atau kepercayaan kepada seorang bukan dengan sorohatan, terang-terangan, fulanun sikoh, enggak, tetapi dengan apa? Dengan berbagai bentuk. Contohnya, riwayat-riwayatnya ada dalam kitab sahih, riwayat-riwayatnya ada dalam kitab sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Ini namanya dimni, dikumpulkan dari komentar-komentar orang, komentar para ulama-ulama. Tersimpulkan maksudnya ini adalah orang yang sikoh, tanpa sorohatan, jelas terang-terangan, dengan perkataan hadza rajulun siqatun au siqatun saduqun dan seterusnya. At-ta'dil atau at-tausik ada 2, as-sharih dan juga dimni. At-ta'dil atau tausik al-dimni ada 2. Atau sharih itu apa? Zakrul alim lafdun yadul mubasharatan ala adalatir rawi mislu siqatun au saduqun. Fulanun siqatun, namanya tausik rawi, penilaian secara terang-terangan. Siqatun rajulun saduqun, siqatun sabtun hujjah, itu namanya sharih, jelas. Tetapi yang dimni itu tersirat, tidak langsung perkataannya itu, ghairu mubashirin yastanbitu min syakil fil awil hukmi, tidak bisa diambil dari yang
jelas atau terang-terangan, tetapi disimpulkan. Mengambil kesimpulan dari apa? Dari perilaku ataupun hukum ulama-ulama dalam menghukumi seorang rawi itu. Seperti apakah dijajil alim bi hadis rawi au riwayatil a'immati anhu. Sebagaimana orang alim meriwayatkan hadis dari seorang rawi ini. Kalau sudah orang yang alim meriwayatkan hadis ini, oh berarti hadis orang ini adalah orang yang sikoh. Kesimpulannya seperti itu, tersirat, tidak sorohatan. Al-farqu bainahuma anna sorih ta'yinu rawi al-muwathiq. Ta'yinu rawi al-muwathiq bismihi. Sebutkan namanya, fulanun atau rajulun sikotun, sabtun hujjatun. Kan Umarun sikotun. Benar-benar disebutkan jelas sikoh, sabtun hujjah. Tapi kalau dimni falaysa fi ta'yin, tidak ditentukan jelas siapa enggak, tidak bisa. Tetapi dengan apa? Wa inna mastandaju adalah turawi min khilal tasarrufan nuqati syuyukh. Bisa diambil kesimpulan daripada para orang-orang rawi yang adil. Para kritik orang ulama yang biasa mengkritik adalah orang-orang yang adil, yang dhabit. At-ta'dilu sharih aqwa fil ihtijaj, lakin ad-dimni mu'tabarun 'inda faqdanil jarh as-sharih. Ta'dil sharih yang jelas surahatan itu lebih kuat dalam jadikan hujjah. Tetapi dimni itu bisa dianggap dong mu'tabarun. Kapan? Ketika kapan? Ketika tidak ada tausik atau jarah secara sorohatan. Tidak ada jarah yang secara sorih. Turku ta'dil al-dimni, bagaimana cara untuk mengetahui tausik atau ta'dil al-dimni? Yang pertama, takhriju syaikhani aw wahaduba fi sahih rawi muhtajina bihi. Perawi ini dicantumkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadisnya. Kalau sudah tahu orang perawi si fulan ada dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, oh berarti ini adalah orangnya sikoh, alatul, langsung. Karena Imam Bukhari dan Muslim tidak mencantumkan dalam kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kecuali orang-orang yang sikoh. Oke? Paham ya? Yang kedua, takhriju man ishtaratu sihah ba'da syaikhaini ka Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak al-Hakim. Jadi perawi ini dicantumkan dalam kitab-kitab kitab-kitab yang mensyaratkan di dalam kitabnya adalah hanya sahih saja. Seperti apa? Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Imam Hakim dan seterusnya. Kalau kata Syekh Dr. Jalal itu, kalau riwayat yang tausik dimni yang mengatakan adalah yang rawi-rawi ini ada dalam riwayat yang ada dalam kitab Ibnu Khuzaimah atau Sahih Ibnu Hibban dan seterusnya, itu biasanya hadisnya masuk sahih, masuk ke Hasan. Hasan juga sahih ya, artinya bisa dia jadikan hujjah dan juga bukan dhaif ya. Ingat ya, sahih Hasan ini jangan kita menganggap wah Hasan itu udah tidak bisa ini, bukan. Sahih ini semua, Hasan ini mencakup seluruh syarat-syarat sahih, hanya saja hafalannya itu berkurang. Kalau misalkan mumtaz itu adalah hadisnya sahih. Kalau yang hadis Hasan hanya sekitar jayyidin atau jayyid saja. 70%, 75%. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, 70 atau 75% ini hafalannya sekitar itu saja, jayyidan atau jayyid. Tetapi kalau dhaif itu benar-benar di bawah 50% dhaif jiddan atau rosib lah hafalan arsnya, benar-benar nilai standarnya itu benar-benar tidak memenuhi. Maka hadis Hasan ini bisa dijadikan hujjah dan diakui. Seperti itu. Ini juga menjadikan tausik al-dimni ketika riwayatnya itu ada dalam kitab yang mensyaratkan ulama-ulama dalam kitab sahih-sahihnya, karena mereka itu sudah menyeleksi sahih yang ada dalam kitabnya adalah orang-orang yang sikoh. Kemudian yang ketiga, kadzalika man kharaja fi kitabihima wa hum ashabul mustakhrajat ka mustakhrajal Ismail wal mustakhraj Abi Awanah. Tahu mustakhrajat ya? Tahu kan mustakhrajat ya? No ya? Apa jelasin lagi nih? Ini ulumul hadis lagi nih. Artinya
ulama ini, rawi ini ngambil hadis-hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, seperti contohnya itu misalkan ambil dari hadis matanya Imam Bukhari dan Muslim, tetapi sanadnya dari dia sendiri yang ketemu dengan gurunya Imam Bukhari atau di atasnya lagi Imam Bukhari atau Imam Muslim, namanya mustakhrajat. Maka ketika rawi itu ada dalam kitab mustakhrajat ini, maka termasuk adalah sikoh, atau sikoh ad-dimni, termasuk orang ini adalah orang yang sikoh tetapi dari ad-dimni, dari kesimpulan ya, natais daripada orang-orang yang sikoh dalam mencantumkan perawi yang sahih. Kemudian yang keempat, riwayat man la yarwi illa an makburin indahu, tidak pernah meriwayatkan kecuali orang itu orang-orang yang diterima. Yang kelima, tahsinu hadis rawi atau tashihi, menghukumi hadisnya itu adalah sahih ataupun hasan. Orang-orang rawi selalu mengatakan ini adalah hasan dan dhaif, maka orang ini bisa dijadikan tausik siqah. Ada mudzikir rawi fi syai'in min kutbi du'afa. Perawi ini tidak disebutkan dalam berbagai kitab yang du'afa atau dhaif. Tidak ada dalam kitab du'afa si rawi si fulan itu disebutkan, enggak ada. Berarti artinya fulan adalah orang yang siqah. Kan gitu kan? Natijanya seperti itu. Ini adalah siqodim atau siqodim. Yang terakhir, at-tariq wasabi ada mutada'ifir rawi al-mutarjimi fi kutubit tarajimil lati ishtarutat tabyinu dha'fi du'afa minal mutarjimin. Dalam perawi tersebut tidak didoifkan di dalam kitab-kitab biografi yang penulis kitab tersebut, karena mereka menyatakan jika ada yang doif pasti dicantumkan. Kenyataannya rawi ini tidak dicantumkan dalam kitab biografi mereka. Berarti kesimpulannya orang ini adalah orang yang sikoh. Ini adalah akhir dari pembahasan kita dari dirasatu asanid. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Yang terakhir nanti, yang ini selanjutnya itu nanti kitab-kitab perlu dibaca. Ini kitab nanti ketika kita mentakhrij ataupun mendirasat asanid. Ketika kita dirasat asanid, kita merujuk pada ini. Ketika ada tarojim sahabat, yang dibuka kitab apa? Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, Asadul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Ini 3 ini sudah cukup. Yang satukan dalam kitab ini adalah kitab-kitab yang selalu dipakai dalam dalam menyebutkan tarjamah rawi atau profil atau biografi seorang rawi, yang mana biografi tersebut ada komentar ulama apakah itu adalah jarah atau ta'dil. Ya, ini kitab ini nanti dibaca di rumah, karena ini bisa bisa dibaca sendiri dan bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli afdhalas salati ala as'adi makhluqatika sayyid Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midatika kullama dhakaruka dhakiruna wa ghafala dhikrihil ghafilun. Syukrakum wallahu wa fiqakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.